memasuki surga itu adalah sebuah capaian kebahagiaan dari jiwa-jiwa yang hidupnya dihiasi dengan perbuatan-perbuatan baik, yang digerakkan dengan perbuatan baik itu digerakkan dengan ketulusan niat, tentu saja. Itu kebahagiaan seperti apa, menggambarkan kebahagiaan itu ya sangat sulit untuk, memang tidak bisa dibayangkan. Intinya surga adalah kebahagiaan. Welcome to Renaissance. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Renaissance. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan membahas satu tema, masih dalam rangkaian sebelumnya, Kak. Kemarin kan kita sedang dan sudah membahas berkaitan dengan kenabian. Oke, Kenabian. Seri Islam rasional. Seri Islam rasional. Terakhir sebelumnya itu keadilan ilahi. Pada ketuhanan. Ketuhanan. Nah, sekarang eskatologi. Nah, ini tema yang penting ya. Karena ini kan bagian dari keimanan kita, percaya tentang hari akhir. Hari akhir itu apa, kira-kira begitu. Nah, dalam filsafat pembahasan ini juga penting. Dan bahkan Aristoteles juga mengulas itu, tentang hal-hal terakhir apa yang dimungkinkan dari kehidupan ini. Nah, kita akan bahas itu, Kak. Siap. Hari ini. Nah, langsung saja kali. Nah, kira-kira eskatologi itu apa sih? Dia apa sebenarnya? Eskatologi itu kan sebenarnya istilah dalam studi filsafat. Eskaton itu kan artinya yang terakhir. Logos itu studi atau teori. Intinya studi tentang life after death, hidup sesudah kematian. Nah, itu istilah filsafatnya itu eskatologi. Kalau dalam istilah Islam disebut ma'ad, kebangkitan. Intinya iman kepada hari akhir itu menjadi iman universal agama yang disebutkan dalam Al-Quran. Amana billahi wal yawmil akhir wa amilus sholeh. Ketika bicara tentang keimanan universal di surat Al-Baqarah 62 dan Al-Maidah 69. Jadi kalau dikaitkan dengan seri Islam rasional nih, menjawab 3 pertanyaan kan. Oh iya. Kita dari mana, kita ada di mana, dan kita akan kemana. Nah, ini kan bicara tentang teleologis, bicara tentang tujuan. Kita akan kemana setelah dari sini. Kita akan, apakah kematian adalah akhir? Mati berarti the end? Ataukah mati itu adalah sebuah fase peralihan babakan? Peralihan beralih ke episode, berganti ke episode berikutnya. Nah, itu yang kemudian menjadi perdebatan. Kalau di agama sih sudah selesai. Semua agama meyakini ada kehidupan setelah kematian ini. Cuma kan perbedaan mendasar antara agama Abrahamik pada umumnya dan agama Abrahamik dan agama pada umumnya sih dengan agama-agama Timur. Agama Timur itu agama India, China, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada perbedaan mendasar. Di agama Abrahamik yang kita kenal, di agama Abrahamik itu Yahudi, Kristen, Islam, meyakini istilahnya resurreksi, kebangkitan kembali. Hidup di dunia ini cuma satu kali. Sudah itu kita akan bangkit kembali, hidup kembali di sebuah dunia yang baru, dunia keabadian. Nah, kalau dalam konsep agama Timur itu reinkarnasi, ada kelahiran yang berulang-ulang selama jiwa kita belum layak untuk masuk nirwana. Tapi kita tidak akan membahas itu secara lebih lanjut ya, perbedaan konsepsi resurreksi dan reinkarnasi. Starting kita dari doktrin Islam ya. Poin keimanan Islam tentang hari akhir. Dan ditinjau sedikitlah dengan bagaimana perspektif filsafat. Karena kan kita memilih agama genre Islam rasional kan. Nah, Islam dengan rasional. Jadi bagaimana menjelaskan ini dengan pendekatan rasional. Tidak selamanya harus diterima secara taken for granted dengan doktrin. Memahaminya dengan pasti ada penjelasan rasional. Bukan sekedar rasionalisasi. Karena kalau sekedar rasionalisasi bisa berujung pada apologi kan. Tapi bagaimana pendekatan logik ini kita benar-benar gunakan untuk memahami. Nah, kenapa sih mesti ada kehidupan atau niscaya ada kehidupan setelah kematian? Berkenaan dengan 2 fitrah dasar manusia, keabadian dan keadilan. Bahrul kan pasti ingin
abadi kan. Panggilan dasar kita itu abadi. Iya. Menuju pada keabadian. Jika abadi itu satu yang baik, ya mengapa tidak? Iya. Bukan soal baik tidak baik sih sebenarnya. Ya kan Iya. ada kehidupan neraka itu kan orang tidak ingin hidup di sana. Iya, jadi panggilan keabadian itu kan konsekuensi dari amal sebenarnya ya. Oh, Kita iya. ingin gini, bahkan pasti ingin bahagia. Mau nggak ada akhir dari kebahagiaan? Itu nggak mau, ya kan? Itu nggak mau lah. Kita ingin bahagia hari ini, besok, dan terus dan selamanya, gitu ya. Gitu. Jadi keabadian itu adalah sebenarnya dorongan fitrah manusia. Yang kedua, keadilan. Ya, keadilan kan saya katakan nurani kita atau logika ya, postulat logik kita kan mengatakan ya beda dong antara orang zalim dan orang yang dizalimi. Nah, ketika tidak ada hidup setelah kematian, maka semua akan sama akhirnya. Iya. Apa penanda moral? Apa penanda nilai moralitas baik dan buruk jika tidak ada kehidupan setelah kematian? Jika semuanya selesai di dunia ini, ya. Di mana keadilan atas perbuatan zalim dan di mana keadilan atas perbuatan baik? Nah, ini berarti meniscayakan adanya konsekuensi dari amal yang tidak hanya bersifat temporary di dunia ini, bersifat fana di dunia ini, tapi juga bersifat permanensi, bersifat abadi. Oleh karena itu meniscayakan adanya kehidupan yang abadi pasca kehidupan setelah kematian. Cuma seperti apa? Nah, itu kemudian agama terjadi perbedaan, banyak tema-tema, banyak perdebatan dalam sub-sub tema di soal ini. Kan kita akan membahas misalnya tentang kematian sendiri, kemudian perjalanan pasca kematian, alam kubur ya, atau alam barzah misalnya. Kemudian juga pahala dan dosa, surga dan neraka, dan banyak apakah kekal di neraka dan sebagainya. Akan banyak sub-sub tema yang tentu saja dalam beberapa kali pertemuan pun tidak cukup. Iya. Tapi paling tidak kita dasar-dasar logik untuk mendedah poin keimanan yang satu ini dengan pendekatan logika. Artinya tadi sudah dijelaskan ya bahwa dalilnya itu satu diantaranya dalil fitrah. Fitrah. Bahwa setiap orang pasti secara fitrah atau jauh di lubuk hatinya itu ada mendambakan satu kehidupan yang abadi. Tapi bagaimana menjawab? Kedua dalil moral ya. Dalil moral ya, itu berkaitan dengan pengadilan atas tindakan baik dan buruknya. Itu saya teringat Immanuel Kant kalau tidak salah. Immanuel Kant. Yang ketiga dalil keabadian jiwa. Nah, oleh karena itu kita harus memulai dulu ini. Nah, jiwa itu ada nggak sih kan? Iya. Jadi, itu bagaimana bangkit? Itu jasad atau sebelum ke sana? Itu salah satu perdebatan. Jiwa itu. Sebelum ke sana itu. Jadi dalil keabadian diri, keabadian jiwa manusia, keabadian jiwa itu penting untuk memahami secara rasional akan adanya alam permanensi itu, alam abadi itu. Dan kalau filsafat yang mendasarkan kepada materialisme tentu akan menolak. Ya, sudah pasti Sudah menolak. selesai mati itu ya sudah selesai lah. Fisik terurai ya selesai. Ya, selesai. Otomatis harus kita mengafirmasi aspek rohani dari manusia. Ya apa kita sebut itu jiwa lah, soul, spirit, ruh ya. Jelas ada aspek kita harus mengafirmasi dulu. Manusia ini terdiri atas dua dimensi. Dimensi rohani dan dimensi jasmani, ya kan? Lalu persoalan siapa yang bangkit itu soal lain nanti ya. Nanti itu akan nanti kita akan bahas itu. Tapi itu dulu yang harus kita afirmasi bahwa manusia punya sisi rohani yang karenanya lah dia harus bangkit. Dia niscaya ya. Jadi perbuatan itu tidak hanya sekedar berdimensi fisik, tapi juga berdimensi rohani. Artinya ini harus tuntas juga di wilayah kajian filsafat manusia. Baik, filsafat manusia, metafisika ya. Tapi kan kita nggak mungkin menuntaskan itu. Jadi kita dalam sekali video seperti ini, itu kan satu pertemuan lah. Ya nggak mungkin. Biasa itu bisa merangkum seluruh tema. Nah, yang menarik ini kalau kita pakai logika Quran ya, itu Quran dalam beberapa kali berulang-ulang menyebut kematian lebih dulu daripada kehidupan. Misalnya kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa ingkar kepada Allah padahal kamu dulu dimatikan lalu dihidupkan kemudian mati. Dulu kamu dimatikan, dihidupkan, kemudian kamu dimatikan lalu dihidupkan kembali. Allazi halakal mauta wal hayat. Yang menciptakan mati dan hidup. Jadi logika Quran itu mati dulu baru hidup. Iya, selalu menyebut mati dulu baru hidup.
dalam tadi bahkan di surat Al-Baqarah yang pertama saya baca itu ada 2 kali kematian dan ada 2 kali kehidupan yang disebut. Kematian yang perdana itu ditafsirkan adalah kematian kita dari alam rahim kemudian masuk di alam dunia. Kematian berikutnya adalah kematian kita meninggalkan alam dunia masuk ke alam akhirat. Jadi kematian adalah sebenarnya proses peralihan. Dia terminal. Iya, terminal peralihan dari satu fase ke fase berikutnya. Nah, sebagai sebuah konsekuensi. Jadi fase berikutnya merupakan konsekuensi atau ya hasil yang kita tuai dari apa yang kita usahakan hari ini. Kan apa yang ditanam dari pada seorang janin dari ibunya tentu saja, dari orang tuanya itu akan menentukan seperti apa janin, kesehatan fisik dan mental janin itu kan. Nah, kita juga pada saat itu janin dia tidak punya ikhtiari. Yang punya ikhtiari sepenuhnya adalah orang tuanya. Dan tentu lingkungannya. Nah, dia hanya menerima efek ya dari ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh orang tuanya paling tidak. Nah, sedangkan ketika kita lahir di dunia, kita menjadi makhluk otonom. Kita diberikan kesadaran, diberikan kebebasan bahkan sehingga kita punya ruang ikhtiar. Nah, apa yang kita ikhtiarkan itu, apa yang kita usahakan itu tentu bukan cuma punya konsekuensi di sini, tapi juga punya konsekuensi di sana. Sehingga visi perbuatan itu tidak hanya bersifat historikal, tapi juga transhistorikal. Oke, tadi sempat dibahas Kak berkaitan dengan keadaan jiwa ini, bahwa jiwa ini tidak saja mengalami dalam fase historisnya, tapi ada transhistoris. Kalau begitu, apa hubungannya dengan pahala dan dosa? Ya. Pahala dan dosa kan dipahami bagi kita ada balasannya secara langsung di sini. Tapi yang sejati itu di hari akhir itu. Nah, itu bagaimana menjawab itu? Ya, ini kan salah satu yang turunan dari keimanan terhadap kehidupan setelah kematian itu kan konsep pahala dosa, konsep surga neraka ya. Iya. Itu konsep poin turunan kemudian. Nah, pahala dosa itu apa sih? Kan ada yang memahaminya seperti kolom akuntansi. Iya. Bahrul sholat, di checklist 1000 misalnya. Iya. Bahrul bergibah, kemudian masuk dikurangi di kolom dosa itu kita berapa anggaplah 1000, jadi saldonya 0 gitu kan. Iya. Apakah seperti itu? Jadi seperti kolom akuntansi. Dia hitungannya matematis. Jadi seperti ada yang bilang Tuhan itu adalah tak ubahnya seperti maha akuntan publik yang menghitung pahala dosa manusia seperti akuntan menghitung debit kredit. Seperti itukah? Ya, tidak sesederhana itu. Tentu tidak begitu. Dia mengkuantifikasi ada dosa dan rakib, pahala ya. ada rakib mencatat, wih baru sholat 100. Sama seperti dalam film Para Pencari Tuhan kan, ada satu sosok di dalam film itu, tiap dia mau kebaikan dia catat satu, kejelekan dia kasih minus. Iya. Apakah memang begitu? Ya kan kasihan misalnya malaikat atid sudah mencatat sekian banyak dosa kita, karena kita bertobat dihapus oleh malaikat atid. Kasihanku. Iya. Habis capek-capek catat gitu kan. Sia-sia mencatat. Apakah seperti itu ya? Kalau kita pakai pendekatan rasional, kalau saya memahaminya nggak seperti itu. Dosa dan pahala itu langsung aktual dalam jiwa kita. Gini, dia hitungannya begitu ya? Jadi aktual. Aktualisasi aktual. Jadi dia bukan sesuatu, bukan scoring yang tertunda, tapi suatu berakibat langsung pada jiwa kita. Kita tidak merasakannya hari ini karena kita masih terikat oleh materi. Misalnya gini, Hul. Tiap hari kita makan makanan yang buruk lah, yang tidak bergizi gitu. Mungkin secara langsung kita tidak rasakan. Atau pola hidup kita ya. Misalnya pola gula makan, yang berlebihan. Ya, pola makan kita yang makanan berminyak. Makan macam-macam kan gitu. Itu otomatis kontan sebenarnya. Kontan kan ke tubuh kita. Iya. Cuma kita tidak secara langsung merasakan. Ya, sebenarnya efeknya sudah dapat kita rasakan. Tapi tidak secara kumulatif ya. Tapi nanti pada suatu titik nanti akumulasinya yang buat kita kemudian yang berat is dead gitu. Jadi dosa dan pahala pada hakikatnya seperti itu. Ketika kita berbuat buruk langsung implikasinya ke jiwa. Ketika kita berbuat baik implikasinya ke jiwa.
Makanya kan diumpamakan orang yang senantiasa berbuat baik itu jiwanya serupa cahaya, sedangkan orang yang dipenuhi dengan keburukan jiwanya itu gelap gulita, zalim, zulum, itu kan artinya gelap. Jadi tergantung bagaimana kemudian kita bentuk jiwa kita. Apakah kita pahala dan dosa jadi seperti itu. Jadi bukan dua hal yang dicatat dulu sebentar diakumulasi, sudah bikin banyak-banyak dosa lalu tobat kemudian dihapus. Kan nggak sesederhana itu. Nah, akhirnya apa yang disebut balasan itu sebenarnya langsung aktual. Cuma ada yang sudah selesai di sini, ada yang belum selesai. Gini, ya ada yang sudah selesai karena mungkin dia hal-hal yang kecil. Jadi di pembalasan-balasan yang sifatnya kecil gitu. Melalui penyakit. Ya, melalui penyakit, melalui sedikit musibah gitu kan. Ya sama sih seperti ketika kita makan makanan yang buruk ya, atau kita bisa mengatasinya dalam waktu yang lebih singkat efeknya gitu kan. Tapi ada yang kemudian tidak bisa sama sekali. Ya, harus mungkin di terapi jangka panjang atau mungkin harus dioperasi bisa. Nah, demikian pula sebenarnya kan dosa dan pahala. Jadi apa efek dari perbuatan buruk khususnya dan perbuatan baik itu langsung aktual di jiwa kita. Balasannya sebenarnya langsung real. Nah, nanti kita akan terperangah ketika jiwa kita, rohani kita ini terpisah dari jasad kita akan terperangah ketika melihat bentukan diri sejati kita. Oh, beginilah bentuk kita. Ya, bentuk aktualnya. Ya, ternyata tidak ganteng lagi seperti waktu di dunia. Karena inilah bentuk aktualnya. Riwayat yang mengatakan seluruh tindakan kita akan membentuk wujud seperti apa pasca kematian itu. Iya. Dia akan terbentuk dalam bentukan-bentukan yang nanti kita akan sadari ketika rohani kita meninggal, lepas dari jasadnya. Sebenarnya itu sudah aktual sekarang, cuma kita nggak menyadarinya aja gitu. Itu konsekuensi pahala dan dosa ya. Jadi bahwa kemudian ada implikasi dari itu surga, neraka. Surga itu kan kenikmatan. Neraka itu kan ketersiksaan. Ya, hakikatnya kan itu ya. Jadi segala hal yang kita sebut nikmat yang permanensi itulah surga sebenarnya. Bukan sekedar pleasure ya, kesenangan yang sifatnya nisbi. Bukan segitu yang dimaksud. Jadi ya kemudian bahasa surga dianalogikan dengan metafor ya. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya, itu kan simbol. Itu saya memahaminya secara takwil lah. Kalau sungai-sungai, wah di negara tropis seperti di Indonesia terlalu banyak sungai. Ya, gitu. Jadi enggak lah. Jadi itu metaforik ya, bahwa sejatinya hakikat surga itu kenikmatan. Hakikat neraka itu ketersiksaan. Artinya surga itu kondisional ya, bukan tempat. Neraka pun demikian. Iya, suasana jiwa. Bahwa kemudian ada alam yang kemudian di akhirat nanti ada alam surga, ada alam neraka gitu kan. Tapi kan misalnya penggambaran surga lebih luas daripada langit dan bumi. Lalu tempatnya neraka di mana dong? Pertanyaan konyolnya kan gitu. Jika seluruh luasnya surga ini seluas langit dan bumi, lalu di mana tempatnya neraka? Berarti ada selain langit dan bumi kan? Iya, betul. Jadi ya sebab pada saya dia tidak dibatasi oleh luas yang sifat luas dalam kerangka dalam pengertian ruang gitu ya, enggak lah. Ini kenikmatan yang indah. Jadi balas reward atas perbuatan-perbuatan baik. Sehingga tempat kita di situ ya. Berada pada sebuah kenikmatan yang paripurna. Sebaliknya misalnya kalau kita berkubang dengan perbuatan buruk, kita harus melalui fase di mana kita harus dibersihkan dong. Gini, kita mau pergi ke pesta nih, tapi kita baru dari sawah, baju penuh lumpur ya, semua penuh kotoran. Masa iya kita masuk pesta, kita sendiri kan malu sendiri gitu. Ya, bukan cuma ruang pesta yang menolak kita, tapi kita sendiri yang menolak untuk masuk ke situ. Karena kondisi kita belum layak, tidak layak, otomatis kita harus dibersihkan dulu. Ganti pakaian yang bagus baru masuk ke sana. Ya sebenarnya neraka itu adalah wujud kasih sayang Tuhan. Analoginya kayak yang tadi itu kan. Artinya begini, Kak, surga neraka itu bukan capaian akhir. Bukan capaian akhir.
dia satu prosesi yang masih harus dialami sebelum ke satu akhir. Kalau menurut Al-Quran kan Allah itu sebagai satu Ya, final, titik finalnya. ya Itu final. bagaimana penggambarannya susah untuk kita Ya, gambarkan. kalau saya hanya memahami bahwa di surga itu adalah sebuah capaian kebahagiaan dari jiwa-jiwa yang hidupnya dihiasi dengan perbuatan-perbuatan baik, yang digerakkan dengan perbuatan baik itu digerakkan dengan ketulusan niat, tentu saja. Itu kebahagiaan. Seperti apa menggambarkan kebahagiaan itu? Ya, sangat sulit untuk, memang tidak bisa dibayangkan. Intinya surga adalah kebahagiaan. Ya, di dunia ini misalnya, kalau kebahagiaan versi saya adalah ketika saya dikelilingi buku-buku. Tapi bagi sebagian orang, itu surga macam apa itu kalau begitu? Surga adalah ketika dikelilingi misalnya oleh, ketika chip apanya ya? Harta benda. Chipnya di game online itu bisa sekian B kan gitu. Ya, suatu kegembiraan bagi dia. Ya. Jadi akhirnya surga itulah kenikmatan, kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan lagi dan tidak lagi bersifat subjektif, dia universal. Kalau berdasarkan pada subjektivitas masing-masing, tentu masing-masing punya standar kebahagiaan kan. Seperti saya, standar kebahagiaan saya adalah ketika saya dikelilingi buku-buku, mau baca tinggal ambil baca gitu kan. Tapi kan yang lain itu juga tidak. Jadi ada sebuah kebahagiaan universal yang memang kebahagiaan yang bersifat rohani. Ya tidak, ya apa ya? Ya memang kita tidak bisa bayangkan. Intinya surga adalah kebahagiaan. Sebuah, dan kebahagiaan tertinggi adalah kan perjumpaan. Dekat dengan siapa? Dengan sama pencipta kita. Dengan orang-orang yang kita cintai. Kalau dalam Islam kita ya berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya ada satu pengertian ya. Surga itu bukan soal apa dan bagaimana, tetapi seberapa dekat kita dengan Allah itu sendiri. Saya gini. Kalau kita jauh, sama dengan logika kekasih. Kita jauh dari kekasih itu siksanya kayak gimana gitu. Kalau kita bersamanya kan bahagia. Jadi standar kebahagiaan itu kan akhirnya bukan sekedar kenikmatan material, lebih dari itu, tapi suasana jiwa. Nah, kita dikelilingi makanan, dikelilingi hal-hal kenikmatan, tapi kita tahu di sana ada orang yang sangat kita idolakan. Gitu. Kita ngefans banget lah. Kita akan tinggalkan itu untuk ketemu orang itu kan. Nggak ada apa-apanya itu kenikmatan meraih yang lebih hakiki untuk ketemu orang yang kita idolakan itu, meskipun hanya sesaat. Jadi akhirnya kenikmatan tertinggi itu adalah perjumpaan. Perjumpaan dengan siapa ya? Perjumpaan dengan Allah tentunya, dan ya bagi kita muslim perjumpaan dengan ini mulai berat, mulai sufistik. Sudah mulai masuk ke wacana sufistik ya. Tapi ya apa boleh buat? Apa boleh buat? Memang kesana pembahasan. Iya pasti harus kesana lah. Cuman bagaimana dia diargumentasikan itu yang akan kita ulas di kesempatan kali ini. Pertanyaan selanjutnya Kak, apa yang mengalami itu, jiwa atau tubuh? Kebangkitan yang dimaksud itu apa sebenarnya? Ini perdebatan sebenarnya. Kalau kalangan teolog itu kan pasti meyakini kebangkitan jism kah jasmani atau ruhani ya? Nah, ini perdebatan sebenarnya di kalangan teolog dan filosof. Berat ini Kak ya. Sampai Al-Ghazali kan juga kemudian menganggap salah satu dari 3 poin. Kan Al-Ghazali itu sempat menolak menyusun 20 poin tahafut al-falasifah kan. 3 poin diantaranya meniscayakan filosof itu kafir. Diantaranya apa? Filosof mengingkari kebangkitan jasmani karena meyakini kebangkitan rohani. Filosof yang dimaksud komparipatetik, kelompok Al-Farabi, Ibnu Sina. Ada yang menarik sih sebenarnya dari Ibnu Sina, dia bilang begini, sebagai seorang filosof saya mengimani, saya mempercayai, saya menolak, sebagai seorang filosof saya menolak kebangkitan jasmani. Karena rasionalis saya hanya menerima kebangkitan rohani. Tapi sebagai seorang mukmin, saya harus percaya teks-teks yang menyebut yang bangkit itu jasmani. Jadi seorang menyebut jism, jasad. Seorang yang sangat jenius seperti sekali Ibnu Sina, itu pun ampun ketika membahas tema ini ya. Akhirnya dia berada pada dualisme, entah dirinya sebagai seorang filosof dan dirinya sebagai seorang muslim. Apakah kebangkitan jasmani atau rohani? Kan gini, alam itu kan
alam keabadian. Masa iya jasmani yang fana ini hadir? Alam ketidakterbatasan. Masa iya jasmani yang sebatas-batas akan ikut ke bawah ke sana kan? Akan terbawa ke sana, itu kan nggak mungkin. Kan sudah diurai kan berdasarkan logika. Bisa gini, alam mengurai. Bahrul sampai umur 50 tahun kerjanya maksiat aja, main cewek lah, mabok lah, udah sholat pokoknya. Misalnya ini contoh. Udah contoh masa lalu saya barangkali. Masa mengenai yang bangkit tubuh atau jiwa ini kan perdebatan panjang. Bahkan sampai kafir mengkafirkan gitu. Saya ingat itu Al-Ghazali ketika menulis Tahfut Al-Falasifah ada 20 poin kan. Kekeliruan para filosof. 3 poin diantaranya itu menyebabkan atau membuat para filosof ini kafir. Satu diantaranya, filosof mengingkari kebangkitan jasmani karena mereka meyakini kebangkitan rohani. Filosof peripatetik ini kan. Yang dimaksud filosof peripatetik Al-Farabi dan Ibnu Sina. Karena kan Al-Ghazali hidup masih tidak jauh dari zaman itu. Nah, Ibnu Sina sendiri agak unik ya tentang hal itu. Dia mengatakan sebagai seorang filosof, saya menolak kebangkitan jasmani. Tapi setelah saya membaca teks-teks, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, saya harus mempercayai bahwa yang bangkit nanti jasmani. Jadi ada dualisme dalam Ibnu Sina. Jadi orang yang sangat jenius seperti Ibnu Sina saja masih blank ya. Masih blank dengan tema ini. Kebangkitan itu jasmani. Dilema. Sama sih sebenarnya ketika kita mendiskusikan diskusi klasik juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mi'raj jasmaninya bersama rohaninya atau rohaninya saja. Ya kan kalau kalangan Mu'tazilah mengatakan ya rohaninya saja. Ya, kalau kalam Asy'ari meyakini ya jasmani dan rohani. Pertanyaannya kan bagaimana bisa jasmani ini bisa masuk ke alam sana? Kalau pasal Isra Mi'raj itu kan ada konsep dalam filsafat itu dematerialisasi. Jadi materinya, jadi ketika terjadi dematerialisasi, apa materi itu hilang atau tidak? Itu gimana ya? Ketika sebuah benda dilontarkan dengan kecepatan cahaya, kan dia menjadi energi. Ya kan? Benda itu menjadi energi. Kemana materi benda itu? Ia mengalami dematerialisasi menjadi energi. Gitu kan? Dan ini kan masih dalam ruang materi loh. Dan kecepatan material kan kecepatan cahaya. Dia perubahan wujud. Bukan perubahan, dia materialisasi. Jadi dia tidak lagi berupa padatan materi, tapi berubah menjadi energi. Nah, gitu. Jadi ada istilah dematerialisasi. Jadi jasad Rasulullah itu, ya Rasulullah bersama jasadnya, tapi jasadnya mengalami dematerialisasi sesuai dengan alam-alam yang dimasuki ketika dalam perjalanan Mi'raj. Nah, tingkatan-tingkatan alam. Kalau kembali ke persoalan kebangkitan, ketika misalnya kita mengimani kebangkitan jasmani dalam artian jasmani yang ini ya. Saya Bahrul ya, ini contoh ya. Sampai umur 60 tahun, maksiat ya dibikin ya, misalnya. Main perempuan lah, mabok lah, apalah. Bahrul jadi contoh, bukan muhajir. Kan muhajir nggak ada di sini. Ini saya harus bertobat. Di umur 60 tahun, tobat. Ya kan? Nah, jasad yang mana yang mau diberikan siksa atau diberikan ini? Kan sudah tobat diceritanya kan? Mempertanggungjawabkan. Iya, bertanggungjawabkan. Saya yang kemarin atau saya yang hari sekarang ini? gitu kan ya. Yang mana ini? Apalagi kan perubahan sel-sel, pergantian sel-sel dalam tubuh kita ini kan bahkan kalau kata dalam sebuah teori biologi kalau tidak salah, setiap 8 tahun sekali sudah berubah total. Beregenerasi. Mengalami regenerasi. Ada yang mati kan, dan ada yang hidup kembali kan. Jasad yang mana? Itu loh. Jadi para teolog meyakini kebangkitan jasmani secara literal. Kaum arifin fisik biologis kita ini yang menggunakan pendekatan irfani itu perspektifnya lain. Bahwa jasmani dan ru'ya yang bangkit. Jadi kebangkitan jasmani sulit untuk ditolak karena itu informasi teks ya. Tapi bagaimana mendamaikan logika yang seolah-olah memustahilkan jasmani ini bangkit. Ya. Bagaimana mendamaikan itu? Nah, ternyata kalau dalam misalnya teori mulasada itu menyebut bahwa yang bangkit
tetap jasmani dan rohani, tapi jangan bayangkan jasmani yang kita miliki sekarang ini. Ya, Mullah Sadar menyebut ada istilah badan barzah. Jadi kan gini, setiap alam itu kan, jadi jasmani ini kan wadah. Wadah bagi jiwa. Ya, wadah bagi jiwa di alam ini, ya jasmani ini. Wadah bagi jiwa di alam berikutnya, ya tentu dia butuh jasmani untuk dia tetap eksis. Tentunya bukan jasmani. Ya, tentu dengan jasmani yang sesuai alamnya. Sesuai alamnya. Iya. Ya, kalau saya juga meyakini konsep itu ya, dematerialisasi. Jasmani kita mengalami dematerialisasi. Jadi bukan hilang, bukan hancur, bukan hilang ya, bukan ditinggalkan. Tapi seperti tadi konsep Rasulullah Mi'raj itu, ya kan kalau Rasulullah Mi'raj dengan rohaninya, berarti jasmaninya ditinggal dong di bawah. Iya. Ya kan? Iya. Kalau dia itu, ya Rasulullah berarti mimpi dong. Apa istimewanya? Itu mimpi. Iya. Kalau dia dengan jasmani, bagaimana menjelaskan jasmani itu, jasmani Rasulullah tetap eksis memasuki alam-alam yang tak terbatas. Alam-alam yang jasmani Rasulullah yang material bisa eksis di alam yang imaterial. Ya, otomatis mengalami proses dematerialisasi sehingga bisa beradaptasi, bisa sesuai dengan alam imaterial itu. Demikian pula sebenarnya tentang jasmani mana yang bangkit. Jasmani tetap, tapi jangan bayangkan jasmani yang seperti kita saat ini. Makanya kan dalam informasi-informasi hadis misalnya disebutkan di saat itu di surga itu orang kembali muda. Karena bagaimana kalau waktu muda dia jahat, waktu tua baru dia tobat? Ya kan? Gimana itu? Jadi itulah. Jadi ada identitas jasmani yang sejati. Gini, Bahrul waktu masih bayi, kemudian anak-anak, lalu remaja, lalu sekarang, lalu kemudian nanti tua. Anggaplah nanti 40 tahun kemudian kita baru ketemu lagi setelah berpisah. Saya masih bisa mengenali kan, meskipun sudah terjadi perubahan yang sangat secara fisik. Tapi kan ada hal ya penanda, oh ini pasti permanen di dalam diri saya. Atau melihat foto Bahrul yang waktu masih umur 5 tahun, oh ini Bahrul. Jadi ada yang permanen, ada yang permanensi. Nah, itulah yang kemudian kalau kita, jadi dari jasmani yang berubah ini ada yang permanen, ada yang tak berubah. Nah, jadi itulah yang menjadi identiti kita, identiti jasmani kita, yang nanti akan menemukan bentukan barunya di alam berikutnya. Begitulah kira-kira. Jadi ibaratnya kita seperti menggunakan gaun baru, pakaian baru. Setiap alam ada bentukan barunya. Baru, iya. Ada wadah barunya. Wadah barunya. Tapi bukan berarti antara wadah baru yang di sana dan di situ sama sekali berbeda. Seperti kita buka baju dan ganti baju, enggak sesederhana itu tentunya. Enggak sesederhana bahwa seperti baju yang kita buka di sini, nanti di sana kita bawa, enggak sesederhana itu. Ini baju yang apa? Karena antara baju jahitannya itu dibentuk dari hari ini. Iya. Kayak gitu ya? Iya, kira-kira begitu. Itu yang membentuk wujud baju kita di sana. Baju kita di sana nanti. Di sini jisim kita di sana nanti. Tergantung amal kita. Amal kita di sini tentu saja. Iya. Ini sudah ada kejelasan teman-teman, Sobat Renaissance. Ya. Jadi menurut kita ini dua-dua ya? Dua-dua. Kalau saya tentu kan harus memang ini agak pelik ya. Iya. Untuk sampai ke materi ini kan ada beberapa materi-materi sebelumnya yang saya sedikit agak kesulitan coba memaparkannya dengan sederhana, karena sebenarnya ini melompati beberapa materi yang misalnya konsep penciptaan alam, konsep kosmogoni ya, hierarki alam semesta yang kita mengenal adalah Jabarut, dalam Malakut, dan dalam Nasut. Hierarki wujud. Hierarki wujud, dan banyak hal yang kita lompati. Gerak substansi. Iya. Di perjalanan jiwa yang kita belajar dari guru kita Haji Juliadi. Ya kan? Ya, beliau ini kalau waktu mungkin kan bisa sih kita perlu session yang lebih serius ya tentang bisa diundang juga beliau. Jadi banyak yang kita lompati, tapi nggak apa-apa lah, paling tidak memberikan sedikit gambaran. Karena ini penting. Ya, keimanan kan double doktrin. Pertanyaan terakhir, apa pentingnya eskatologi dengan pembahasan seperti ini untuk kita ini? Ya, sama dengan pertanyaan apa pentingnya mengenal Tuhan, memahami Tuhan dengan rasional. Kenapa nggak langsung diimani aja?
Ya kan? Apa implikasi-implikasi bagi kehidupan kita itu? Implikasinya begitu. Keimanan yang didasarkan kepada pengetahuan tentu beda dengan keimanan yang hanya didasarkan kepada doktrin semata. Memang bukan jaminan kalau keimanan didasarkan kepada pengetahuan itu kita pasti jadi baik, tentu enggak. Tapi gini, kesadaran rasional bisa gini ya. Anak kecil berjalan di atas bangunan yang tinggi. Kemudian dia hampir jatuh. Lalu ada yang mengatakan, jangan hati-hati, jangan lanjut, nanti kamu jatuh. Iya, dia taunya bahwa itu berbahaya karena dikasih tahu. Beda kalau kita punya pengetahuan. Kita punya pengetahuan bahwa kalau lanjut saya ini akan jatuh. Ya kan? Jadi yang satu karena sekedar informasi dan doktrin, ya, tanpa mengetahui sebab akibat ya. Yang satu karena memang sebab akibat, sehingga pertama kehati-hatian, antisipatif gitu ya. Dan tentu saja keimanan yang berkorelasi dengan rasionalitas itu mengantarkan kita pada penghayatan dan pemahaman yang lebih. Bukan sekedar keimanan yang bukan hanya iman yang didasarkan kepada ketakutan. Ya gitu ya. Bukan hanya wah nanti di sana kita disiksa. Oke, terlepas bahwa itu memang ada. Tapi kan bagi keimanan yang didekati dengan cakrawala rasional, itu keimanan yang sangat memungkinkan untuk kita hayati, untuk kita renungkan, untuk kita resapi, dan membangun kesadaran keimanan yang bagi saya lebih kuat, lebih bisa dipertanggungjawabkan setidaknya, lebih membuat kita lebih mawas ya. Lebih mawas. Tadi kan dikatakan apa yang kita lakukan hari ini akan membentuk wujud kita di hari esok. Iya. Kesadaran transhistoris ya istilahnya. Kalau kesadaran itu tidak ada ya, perilaku kita bisa macam-macam, dan itu akan membentuk wujud macam-macam. Ya, akhirnya kan misalnya kita tidak akhirnya terjebak pada penyederhanaan. Yang penting sudah tobat udah deh, enggak juga dong. Karena Anda kalau Jalaluddin Rumi atau siapa itu Kak, bahwa kalau tumbuhan diciptakan sebagai tumbuhan, dia pulang ke asalnya sebagai tumbuhan. Hewan diciptakan menjadi sebagai hewan, kembali sebagai hewan. Manusia belum tentu. Iya, belum tentu kembali sebagai manusia tuh. Iya, diciptakan sebagai manusia belum tentu dia kembali wujudnya manusia. Iya, begitu kira-kira. Ulaika kal an'am, seperti binatang ternak. Kan ada hadis Rasulullah ya. Ada ayat itu. Nanti datangnya kita ini banyak macam ini, ada wujud harimau, macan, babi. Wah. Seolah-olah kebun binatang. Ya, termasuk misalnya mulut dikunci, semua bersaksi. Anda bisa bayangkan coba ributnya itu pada masyarakat. Tangan, ada sekian miliar manusia, tangannya semua ngomong, woi saya mencuri, woi saya ini. Belum itu matanya, belum telinganya, betapa ributnya. Seperti apa kesaksian itu? Kesaksian yang aktual. Misalnya, langsung kelihatan di bibirnya Bahrul, di pipinya Bahrul ada bekas lipstik. Enggak, langsung ketahuan kan, habis dicium nih. Iya kan? Jadi nggak perlu lagi ngomong. Itu jadi aktual, kesaksian itu aktual. Bagus kalau malaikat yang menciumnya kan. Kalau sudah setan yang mencium. Jadi ada hadis itu bahwa saya kira bisa dibahas itu. Seseorang yang dicium oleh setan. Saya coba berusaha untuk hadis-hadis yang belum dipaham. Kalau saya secara pribadi, untuk sementara menganggap itu mitos dulu lah. Selagi belum bisa dipahami secara rasional. Kecuali kalau, atau paling tidak dikasih dulu, kalau pakai pendekatan fenomenologi dikasih dalam kurung gitu. Bukan juga ditolak gitu ya, bukan juga ditolak. Disimpanlah dulu. Dipikirkan ke depan. Gitu. Oke, saya kira itu ya, teman-teman. Ya menarik ini sebenarnya. Ini menarik ya, betul Kak. Ini jilid-jilid tapi ya udah nggak apa-apa. Pengantar ini introduction aja, pengantar aja. Ini pembahasan sebenarnya berat ya. Karena ada yang mengatakan kalau ingin mengetahui bagaimana kehidupan pasca kematian ya, satu-satunya cara ya alamilah dia secara langsung. Dan itu kita harus memang melewati kematian. Oh, ada konsep mata qabla maut, mati sebelum mati. Ada konsep itu. Iya, paling tidak ada dua pendekatan kan. Betul. Secara syuhudi menyaksikan itu ya dapat. Ada orang yang dia masih hidup tapi dia bisa menyaksikan alam-alam itu kan. Atau dengan pendekatan burhani, dengan pendekatan seperti kita lakukan ini kan. Argumentasi.
Dan mungkin kalau ada teman-teman yang pernah mengalami pengalaman seperti itu, pernah mati suri misalnya ya. Ini masih debatable apakah betul itu mati suri ada ya, gitu ya. Itu. Tapi itu biasanya jadi salah satu argumen ya, menyatakan bahwa ada kehidupan pasca kematian itu. Saya kira itu ya teman-teman Renaissance. Ini waktu juga yang minim bagi kita ya. Nanti ke depan kalau ada waktu kita akan lanjut. Saya kira ini cukup dulu sampai di sini Kak. Terima kasih waktunya Kak. Oke. Begitu juga untuk sobat Renaissance yang masih setia dengan channel kita. Semoga keterlibatan teman-teman ikut memberikan berkah bagi kita semua. Saya kira itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fa iza azamta fatawakkalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.